Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum sebaiknya dikaji dengan benar. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, serta tingkat partisipasi masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai perlunya penambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendukung program pemerintah memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya Windy Nugroho. Ya, pada pagi hari ini kalau misalnya nih ya, biasanya ada pemandangan ataupun misalnya juga kebiasaan ataupun misalnya juga satu hal yang memang juga pemerintah tidak lakukan pada tahun ini adalah memang musim haji. Musim haji Ya, agak berbeda. Iya, kan tanggal 31 Juli itu kan nanti kan Lebaran Haji atau Idul Adha. Tapi biasanya tuh kan kalau misalnya 1 bulan sebelum Idul Adha ini sudah ada beberapa kloter-kloter secara bertahap itu berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang memang agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahwa di musim tahun haji ini tidak adanya jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ini agak berbeda suasananya ya. Banget. Mungkin agak kurang. Kemarin sedih banget ya kalau misalnya memang yang mendapatkan kuota tahun ini. Setidaknya kalau misalnya memang diharapkan bisa mundur ya sampai ke tahun depan. Ya, mudah-mudahan sih bisa di tahun depan ya. Walaupun misalnya kemarin pemerintah sudah mengatakan bahwa jika banyak jemaah haji yang ingin menarik uang misalnya. Oh, bisa? Bisa. Dan ini kalau kemarin diprediksi sih sekitar 0,0% ya, 0,06%. Beberapa jemaah sudah mulai menarik uang hajinya. Sayang juga ya udah nunggu lama ya. Ya, sayang juga. Tapi kalau misalnya hanya mundur 1 tahun, kenapa tidak untuk bersabar ya? Karena kan nanti kan untuk mendapatkan kuota lagi itu sulit sekali loh, bisa mundur 10 atau 15 tahun ke belakang. Mungkin udah nggak sabar ya. Diambil malah jadi banget. Ya nggak apa-apa. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan putusan Mahkamah Agung terkait dengan Pilpres jangan jadi polemik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai bahwa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum sebaiknya dikaji dengan benar. Berikut berita selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum sebaiknya dikaji dengan benar. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan hasil pemilu 2019 yang ditetapkan KPU sudah sesuai Undang-Undang 1945, di mana pemenang pemilu 2019 sudah memperoleh suara 50% secara nasional. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut tidak berlaku surut. PKPU yang ayatnya dibatalkan itu ada ketentuan kalau kemudian 2 pasang calon langsung ditetapkan, pemenangnya ditetapkan secara nasional. Nah, itu pasal itu, ayat itu yang dianggap bertentangan. Tetapi kalau ayat itu dibatalkan, kembali lagi kita harus mengacu pada yang tertera pada Undang-Undang Dasar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko berpendapat perlu kehati-hatian menafsirkan putusan Mahkamah Agung dan selayaknya ditafsirkan secara benar dan mendasar oleh ahli hukum. Hal ini untuk mencegah berkembangnya polemik di masyarakat. PKPU yang mengacu pada itu yaitu menang secara nasional, kemudian menang di 20% dari 50% provinsi. Nah, monggo itu nanti ditafsirkan oleh ahli-ahli hukum. Mudah-mudahan bisa segera dapat
penafsiran yang benar. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Sumi Dasko Ahmad mengatakan bahwa KPU telah menetapkan hasil pemilu 2019 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di mana pemenang memperoleh 50% suara secara nasional. Dalam putusan Mahkamah Agung, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut. Ia pun berpendapat bahwa dalam menafsirkan putusan Mahkamah Agung diperlukan kehati-hatian dan penafsiran secara benar dan mendasar oleh ahli hukum agar tidak berkembang polemik di masyarakat. Ya, kalaupun misalnya yang namanya ada undang-undang yang harus dikaji kembali, setidaknya memang ini untuk dipergunakan pada saat adanya pilpres kembali atau misalnya pilpres mendatang. Berbagai misalnya pertimbangan juga harus dihadirkan dikarenakan memang ini mungkin tahap pengkajian dari tahap yang memang sudah ada evaluasi pada saat pelanggaran pilpres ini berlangsung. Ya, memang sempat menjadi ramai ya terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung Ibu Rahmawati ini menjadi ramai. Ya, mudah-mudahan bisa dikaji kembali ke depan bahwa undang-undang itu bisa menyenangkan semua pihak ya. Harusnya begitu ya. Kemudian di berita kedua terkait dengan semua pihak diajak sukseskan Pilkada Serentak 2020. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Seluruh pihak diajak mensukseskan Pilkada Serentak 2020 meski digelar di tengah pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, serta tingkat partisipasi masyarakat. Seluruh pihak diajak menyukseskan Pilkada Serentak 2020 meski digelar di tengah pandemi COVID-19. Ditemui saat rapat kerja di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Aminur Rahman mengimbau KPU mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 untuk kepentingan umum. Daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 diminta memberikan hibah atau sumbangan dari APBD demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada di daerahnya. KPU betul-betul mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas. Karena bagaimanapun juga kita melihat kos politik yang ada di dalam kegiatan pemilu kada ini harus dipertimbangkan kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang menyentuh pada kepentingan masyarakat secara umum. Makanya pemerintah daerah secara khusus telah memberikan dana hibah, NPHD istilahnya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengungkapkan harus ada sosialisasi yang masif terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020, sehingga masyarakat berpartisipasi sepenuhnya meski di tengah pandemi COVID-19. Partisipasi masyarakat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita harap partisipasi masyarakat tetap malah kalau tidak naik, paling tidak sama dengan pilkada tahun yang lalu. Alda dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman meminta KPU untuk dapat memperhatikan secara menyeluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang lebih bersinggungan dengan kepentingan umum. Daerah yang akan melaksanakan Pilkada pun diminta mengucurkan APBD demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada di masyarakat. Dan menanggapi hal tersebut, Komisi 2 DPR RI Gus Pardi mendorong bahwa adanya sosialisasi yang luas terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam Pilkada meskipun harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, kalaupun misalnya kita sama-sama semuanya harus mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember tahun ini, yang tadinya akan seharusnya di bulan September di tahun 2020, kemudian diundur menjadi bulan Desember. Itu berarti juga seluruh lapisan elemen masyarakat harus bergerak bersama, tapi tetap mengedepankan, karena kita masih di masa pandemi, tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Jangan sampai ini lengah. Ya, benar juga ya kalau dibilang karena memang ada perubahan jadwal ya, sosialisasinya agar masyarakat minimal tahu lah bahwa Pilkada Serentak ini akan dilakukan pergantian
bulan ya dari September mundur menjadi Desember tanggal 9. Kemudian di berita ketiga, Kemenperin dan BKPM diminta dukung pemulihan ekonomi. Anggota Komisi 6 DPR menilai perlunya penambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendukung program pemerintah memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai perlunya penambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendukung program pemerintah memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Mukhtarudin menjelaskan di tahun 2020 pemerintah fokus pada pemulihan dan pengembangan sektor UMKM. Kemudian, di tahun 2021, pemerintah fokus memulihkan sektor korporasi. Kementerian Perindustrian dan Kepala BKPM diimbau meningkatkan kinerja untuk pengembangan industri dan peningkatan investasi di Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi COVID-19. Menunjang kinerja kementerian daripada Perindustrian dan BKPM dalam rangka untuk recovery ekonomi, khususnya industri-industri yang hari ini terkoreksi sangat dalam dan sekaligus investasi banyak yang tidak terrealisasi di tahun 2020. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah berharap anggaran yang diberikan bagi Kementerian Perindustrian dan BKPM digunakan dengan optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta membangkitkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Membantu penyelamatan, penyehatan kembali kepada para pelaku ekonomi terdampak. Terutama industri kecil, terutama juga area-area atau tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang dimana para investor juga di situ. Oki dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Mukhtarudin menjelaskan dalam pemulihan UMKM dan korporasi pada tahun 2020 dan tahun 2021, Kementerian Perindustrian dan Kepala BKPM dihimbau untuk meningkatkan kinerja untuk mengembangkan industri dan meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya yang terdampak COVID-19. Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah berharap agar anggaran yang diberikan bagi kedua lembaga tersebut dapat digunakan dengan optimal, terutama dalam membangkitkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia di tengah masa pandemi. Ya, tapi kalaupun misalnya memang anggaran yang diperuntukkan, memang ada beberapa sektor-sektor yang terdampak masa pandemi ini. Nah, ini pengalokasian anggaran ini harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai memang anggaran ini tidak tepat sasaran untuk dipergunakan semaksimal mungkin, karena kan sekarang semua pengalokasian lebih kepada fokus prioritas adalah bagaimana penanganan yang terkait dengan penyebaran ataupun misalnya adanya wabah COVID-19 atau COVID-19 ini. Ya, tapi kalau kita bicara masalah ekonomi juga menjadi prioritas, walaupun banyak yang mengatakan bahwa ekonomi dan kesehatan ini tidak bisa dipilih salah satunya, harus bisa berjalan berdua atau beriringan, karena dengan kondisi kesehatan diprioritaskan, ekonominya bisa lemah. Ya, tapi kalaupun misalnya sudah dikucurkan anggaran, nah ini yang memang agak PR besar. Jangan sampai ini juga tidak tepat sasaran tadi. Yang tadinya harusnya bisa ditangani, nggak taunya malah tidak ada perubahan sama berarti sekali. Benar ya kalau Pak Jokowi kemarin sempat sedikit emosional terkait dengan kinerja para menteri yang biasa-biasa saja ya. Nah, seolah-olah ataupun seperti terlihat tidak melakukan apa-apa ataupun misalnya belum maksimal untuk melakukan berbagai program yang memang sudah ada atau dijadikan target untuk di masa pandemi ini. Pemirsa, 3 informasi memang mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Setelah ini kami harus jeda terlebih dahulu, karena kami akan hadir setelah ini ya, dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah
untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pada pagi hari ini pemirsa, tentu saja beberapa surat kabar sudah hadir di meja kami ya. Dan kalaupun misalnya nanti akan dibahasnya apa saja yang menjadikan headline surat kabar pada pagi hari ini, tentunya pasti masih dengan kondisi masa saat ini, yaitu masa pandemi. Apa saja yang akan kami hadirkan? Tentunya kami masuk dalam headline surat kabar. Surat kabar yang pertama saya akan bacakan di Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat jebakan rasa aman palsu. Jumlah kasus positif COVID-19 secara global terus meningkat dan situasi bakal memburuk bagi negara yang gagal menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terdampak lebih buruk lagi. Karena mobilitas warga meningkat seiring longgarnya pembatasan. Penetapan zonasi tanpa diikuti pembatasan secara ketat hanya akan memacu rasa aman palsu. Data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan jumlah kasus Indonesia 78.572 kasus dengan penambahan kasus harian 1.519 orang. Jumlah kasus di Indonesia berada di urutan ke-26 terbanyak secara global. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Wiku Adhisasmito yang menilai bahwa penetapan zonasi tanpa pembatasan antar wilayah secara ketat akan memicu rasa aman palsu. Memicu rasa aman palsu ataupun jebakan rasa aman palsu. Kadang-kadang kalau misalnya pun kita melihat ya dengan kondisi sampai saat ini ada beberapa juga mungkin daerah ataupun misalnya lingkungan yang menyatakan ini sebenarnya tidak apa-apa. Karena seharusnya misalnya kita harus tetap saja menjaga kesehatan. Ya betul, memang dengan kondisi sampai saat ini setidaknya juga agak bahaya sekali. Kalaupun misalnya di beberapa negara di bagian ataupun bagian atau wilayah bagian Amerika Serikat saja, ini ada satu hari sampai bisa 15.000 orang yang terkena positif COVID-19. Nah, Indonesia bisa saja ke arah sana apabila kita tidak sadar dari sekarang untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif agar tidak menjadi luas penularannya. Ya, jadi rasa aman sekarang ada palsunya juga ya. Itu dia, jebakan rasa aman palsu. Jadi orang merasa sudah secure ya, bahwa ini kondisinya aman-aman saja, tapi ternyata justru dengan kondisi jumlah dari COVID-19 yang terus meningkat ini menjadikan nggak enak sebenarnya kalau kita nggak jaga kesehatan ya. Itu dia, karena untuk penggunaan masker saja masih banyak yang belum mau menggunakannya dengan baik. Ya, ini menjadi perhatian buat kita semua ya. Betul. Kemudian di Koran Tempo, Bank meminta perpanjangan masa restrukturisasi kredit. Industri Perbankan Nasional meminta pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperpanjang masa keringanan dan restrukturisasi kredit nasabah yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang dijadwalkan berakhir pada Maret tahun 2021. Perpanjangan waktu ini dibutuhkan untuk memperbaiki arus kas yang terganggu akibat program restrukturisasi kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso yang mengatakan bahwa tengah mempertimbangkan permintaan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit yang diterbitkan pada Maret lalu. Ya, kalaupun misalnya restrukturisasi kredit ini diterbitkan pada Maret lalu, itu berarti juga bersamaan dengan juga Presiden mengumumkan bahwa negara kita ini positif terkena wabah COVID-19 atau COVID-19, ya kan? Jadi pasti ada efek, pasti ada dampak. Pasti ada ya, perbankan agak pusing juga, terutama para masyarakat yang masih ada hubungannya dengan perbankan ini juga menjadi persoalan besar ya. Itu dia, padahal kalau misalnya dipikir-pikir kan untuk masalah restrukturisasi kredit ini kan juga dibutuhkan untuk misalnya meningkatkan beberapa sektor-sektor yang memerlukan kredit untuk misalnya di masa pandemi ini juga. Ya, tapi pemirsa ini intinya adalah ataupun bisa detailnya adalah Anda bisa lihat langsung di Harian Kompas, begitupun juga di Koran Tempo pemirsa. Dan setelah ini kami akan jeda kembali karena kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Pada pagi hari ini pemirsa, setidaknya memang pembahasan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Ini berkaitan dengan, mungkin di antara Anda juga tahu kan, beberapa hari yang lalu bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ini sempat menuturkan statement bahwa ada rencana untuk pembubaran ataupun misalnya peleburan dari beberapa lembaga birokratis di Indonesia. Ya, agak sedikit mengagetkan juga ya. Walaupun kita sebenarnya udah tahu kalau kemarin Pak Jokowi sudah sedikit emosional, agak tinggi tone-nya ya, atau nada bicaranya terkait dengan para menteri kinerja. Kemudian juga mengatakan bahwa bisa saja saya membubarkan beberapa lembaga atau BUMN yang misalnya kerjanya tapi itu seperti terlihat secara bertahap ya pada bulan Juni gitu. Ini berkaitan dengan kondisi presiden menegur para menterinya. Ya, kemudian di bulan Juli presiden menuturkan bahwa akan ada pembubaran ataupun juga perombakan ataupun juga mungkin saja peleburan dari beberapa lembaga di Indonesia. Nah, ini seolah-olah ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan Pak Presiden. Apakah jangan-jangan nanti bulan Agustus dilakukan secara benar loh? Nah, yang kasih itu ASN sebenarnya atau PNS. Nah, ya? itu dia. Bagaimana nasib kamu? Oh, salah ya, bukan para ASN dengan kondisi apabila lembaga tersebut harus dibubarkan ataupun dilakukan peleburan yang baru. Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda pada pagi hari ini, pemirsa. Tentunya informasi lengkapnya akan kami berikan dulu informasinya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Bubarkan lembaga birokratis. Presiden akan merampingkan sejumlah lembaga negara dalam waktu dekat. Meski tak merinci detail, Jokowi menyebut ada 18 lembaga negara yang rencananya akan segera dibubarkan. Dia menjelaskan pembubaran 18 lembaga tersebut untuk menekan anggaran negara. Jokowi menilai semakin ramping lembaga dan komisi negara, maka anggaran dapat dikembalikan ke kementerian atau ke direktorat. Selain itu, Jokowi mengaku ingin lembaga negara dibuat sesederhana dan seefisien mungkin, sehingga pemerintah dapat bekerja lebih cepat dan baik. DPR mendorong lembaga negara yang tak efisien dibubarkan, tapi bukan alasan biaya, namun lebih kepada efektivitas kinerjanya yang berfungsi bagi masyarakat luas. Hal itu bisa dimulai dari staf kepresidenan yang tumpang tindih dengan seknek dan sekskap. Bahkan, kalau perlu kementerian dirampingkan menjadi 15 kementerian seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia ada 34 kementerian ditambah lembaga setingkat menteri seperti Kapolri, Panglima, Jaksa, BIN, dan lainnya. Ditambah overlapping pekerjaan seperti BNPB dengan Mensos ataupun BNPT dengan kepolisian dan Panglima serta lainnya. Semoga evaluasi ini bisa menghemat birokrasi. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kami hadirkan narasumber kami pada pagi hari ini ke hadapan Anda. Telah hadir bersama kami di sini anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, daerah pemilihan Jawa Timur 2. Beliau adalah Bapak Aminur Rohman. Selamat pagi Pak Amin, apa kabar? Kita baru berkenalan, baru bertemu pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Sehat semua ya? Amin. Tentunya Bapak juga sehat selalu. Pak, tapi kalau misalnya memang Presiden menyatakan akan melakukan pembubaran ataupun misalnya mungkin peleburan ataupun pengurangan dari kondisi jumlah lembaga di Indonesia, apakah ini memang harus dilakukan pada saat ini? Ya, menurut saya Presiden memiliki kewenangan itu ya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 4. Bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk itu. Pendirian lembaga atau badan yang diinisiasi oleh Presiden hakikatnya memiliki legalitas yang kuat. Namun dalam perkembangannya apabila Presiden menghendaki
untuk mengevaluasi eksistensi lembaga atau badan itu. Selama itu dibentuk berdasarkan PP maupun Perpres, ya Presiden sewaktu-waktu bisa melakukan itu. Tapi kalau dibentuk berdasarkan undang-undang, maka harus mendapatkan persetujuan Presiden melalui revisi undang-undang itu sendiri. Nah, poin ini yang perlu kita pahami, bahwa Presiden di dalam melakukan evaluasi terhadap para pembantunya, menurut saya ya sah-sah saja. Bila mana itu dipandang perlu dievaluasi, ya dilakukan kapanpun Presiden bisa. Karena itu sudah memiliki kewenangan sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau dari Komisi 2 sendiri kan bermitra dengan Menpan RB misalnya terkait dengan ASN, birokrasi-birokrasi yang ada di Indonesia ini. Artinya kalau melihat dari kinerjanya, apakah memang benar yang dikatakan Presiden bahwa sebenarnya dari birokrasi-birokrasi atau beberapa lembaga ini sebenarnya perlu dilebur atau dihilangkan misalnya? Ya, kalau saya mencermati pernyataan Presiden, tentu ini ada indikator-indikator yang menjadikan tolak ukur Presiden dalam menilai kinerja lembaga atau badan itu sendiri. Karena bagaimanapun juga semua lembaga atau badan yang dibiayai oleh APBN ini tentu akan menjadi efisien ketika produktivitasnya ini menunjang pada kinerja kebutuhan pemerintahan secara nasional dan menyeluruh. Namun demikian, ketika lembaga atau badan ini tidak produktif dalam menunjang kinerja pemerintahan secara umum, dan tentu Presiden punya hak untuk mengevaluasi. Kalau itu harus dibubarkan dan dengan pendekatan efisiensi, karena kondisi hari ini seperti itu, kami dari fraksi Nasdem sangat menghargai keputusan Presiden itu. Namun perlu diberi catatan gitu ya. Artinya tepat dengan waktu kondisi masa pandemi seperti ini, Presiden dengan alasan misalnya anggaran akan diefisiensikan lagi ini, artinya bisa dilakukan untuk perampingan atau peleburan misalnya lembaga ini, tepatkah waktunya? Jadi dari Komisi 2 sebetulnya sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah bahwa negara ini harus berupaya untuk melakukan rasionalisasi kebutuhan pegawai. Ya. Tidak didasarkan pada jumlah lembaga, bukan. Tapi didasarkan pada beban tugas di masing-masing lembaga itu sendiri. Ketika rasionalisasi itu dilakukan dengan pendekatan yang efektif, efisien, saya kira wacana hari ini tidak akan ada. Tapi kalau kemarin pada saat pendirian lembaga itu tidak didasarkan pada indikator-indikator itu, terus Presiden menilai hari ini perlu dievaluasi, ya menurut saya sangat menghargai sekali kalau Presiden itu mengambil inisiatif itu. Karena dia punya kewenangan. Tapi dengan catatan lagi, kalau lembaga itu didirikan, ya diinisiasi berdasarkan Perpres atau PP, ya saya kira Presiden berhak melakukan itu. Tapi kalau misalnya memang melihat dengan kondisi sampai saat ini untuk masalah beberapa lembaga yang memang sudah masuk kategori, mungkin isunya sudah ada juga di masyarakat, terdengar beberapa lembaga yang akan memang mungkin dilebur atau ada pembubaran. Nah, ini memang sampai saat ini lembaga tersebut kurang efektif ya untuk masalah kinerjanya. Saya melihatnya Presiden buat statement itu tentu ada indikator yang dia jadikan alat ukur ya. Tapi yang perlu kita jelaskan bahwa ASN tidak serta-merta ketika lembaga ini dibubarkan atau dilebur, diintegrasikan dengan lembaga lain, tidak otomatis ASN ini di PHK. Tidak. Dipindahkan mungkin ya? Mungkin dia akan ditempatkan di tempat yang baru. Karena pada saat dia direkrut menjadi ASN, dia sudah siap untuk ditempatkan di mana saja. Jadi tidak ada alasan ASN menolak ASN ini, tidak boleh. Karena dia aparatur sipil negara. Jadi berapapun jumlahnya, negara harus bertanggung jawab untuk menempatkan job desk yang bersangkutan semakin produktif, ya dah, untuk menunjang kinerja pemerintahan. Saya kira ini sesuatu yang harus diketahui oleh aparatur sipil negara. Jadi tidak perlu dibayangi rasa ketakutan mau di PHK ini, enggak. Ya, karena bisa jadi ini adalah juga salah satu misalnya pun pembubaran dari salah satu lembaga untuk masalah ASN-nya bisa dipindahkan di tempat lain. Dan kemudian juga terlihat pemerataan untuk masalah jumlah ASN, tidak hanya satu wilayah saja jumlah ASN terlalu banyak. Jadi maka ada pemerataan di setiap wilayah-wilayah di daerah di Indonesia seperti itu. Mungkin saja bisa seperti itu ya. Iya, jadi Komisi 2 juga selalu memberikan saran kepada Menpan RB dengan PKN ya dalam hal ini yang mengelola tentang ASN
bahwa kebutuhan lembaga dengan rasionalisasi ASN-nya itu berapa sih? Sekarang kan sudah ada teknologi. Ketika pelayanan publik ini ditunjang dengan teknologi, tentu di situ akan meminimalkan jumlah ASN. Karena semuanya sudah terlayani dengan sistem online misalnya, tidak harus bertatap muka langsung dan sebagainya. Memang tidak mudah mengelola ASN ini karena dia karir semuanya, ya, mulai dari kepangkatan yang terendah sampai yang tertinggi. Tapi bisa dipastikan ketika ASN itu sudah memiliki jabatan struktural, akan dialihfungsikan menjadi jabat fungsional, ini semua ada mekanismenya, sehingga hak-hak dari ASN itu tidak berkurang. Tapi isu ini menjadi kontradiktif, misalnya terkait dengan kemarin bahwa ada para pegawai honor K2 misalnya yang berharap untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN ini, tapi di sisi lain misalnya Presiden justru akan merampingkan beberapa birokrasi atau lembaga ini, kan harapan mereka menjadi semakin kecil lagi dong Pak, artinya untuk bisa menjadi PNS atau ASN itu sendiri. Nah, ini ada case yang berbeda. Ya. Berbeda. Jadi kalau K2 dan P3K itu yang sudah dinyatakan syarat untuk menjadi ASN, ya, itu tetap akan menjadi bagian dari ASN yang direkrut di lembaga yang tidak harus di pusat. Karena sebagian besar distribusi ASN ini ada di kabupaten kota seluruh Indonesia, termasuk di provinsi. Nah, kemudian ada pikiran-pikiran yang untuk merampingkan struktur dari struktural ke eselonisasinya diperpendek gitu ya. Saya kira ini kalau orientasinya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, saya kira ini lebih bagus. Tapi yang perlu kita stressing di sini bahwa kementerian atau lembaga yang mengelola ini betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek yuridis formalnya. Ya, artinya informasi bahwa ada perampingan ini tidak ada kaitannya dengan pengangkatan ASN. Nggak ada. Kan, karena masyarakat banyak yang merasa khawatir bahwa mereka yang masih K2 atau honorer ini semakin jauh dari harapan menjadi PNS atau ASN itu sendiri. Nah, saya kira ini case yang berbeda ya, case yang berbeda. Jadi Presiden ini dalam mengevaluasi kinerja lembaganya, saya kira menggunakan indikator-indikator yang rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas secara kelembagaan. Pak Amin, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kami dengan Pak Aminur Rahman akan segera kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen, dan BK DPR RI. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen, masih dalam segmen dialog pada pagi hari ini bersama Pak Aminur Rahman, anggota Komisi 2 DPR RI. Pak Amin, kita bicara lagi, kita bincang lagi. Kalau secara pribadi, Bapak tuh sebenarnya sudah tahu nggak sih beberapa lembaga-lembaga yang menjadi prioritas untuk menjadi bahan pertimbangan apabila terjadi peleburan ataupun perampingan atau kita bisa bilang pemubaran. Sudah ada tidak yang terlihat kira-kira lembaga mana yang lagi menjadi perhatian khusus pada proses misalnya dilakukan perampingan ini? Ya, secara pribadi saya belum tahu ya. Dari isu yang berkembang ada 18 lembaga itu mana saja memang belum terekspos, belum terpublish. Tentu Presiden menyebut ini ada sesuatu yang memang kalau kita cari argumentasinya harus rasional kan gitu ya. Tidak didasarkan kepentingan yang lain. Kalau pendekatannya efisiensi APBN, anggaran negara, ya bisa saya katakan itu menjadi sesuatu yang rasional. Karena hari ini pada
rencana anggaran 2021 itu APBN kita jauh drop banget. Dari 2.200 sekian triliun sekarang pada asumsi yang kisaran 1.700 triliun. Tentu ini sesuatu yang tidak sederhana ketika sumber-sumber keuangan negara yang semula bisa kita andalkan terus hari ini begitu ngedrop. Nah, kalau toh memang lembaga ataupun badan yang ada di pemerintah pusat yang dibentuk oleh presiden, karena ini kewenangan presiden, dipandang menjadi beban APBN karena tingkat produktivitasnya lembaga ini juga tidak bisa mensupport kinerja pemerintahan secara umum. Ya tentu presiden melakukan ini menjadi bagian yang harus dilakukan. Karena kalau terlambat ini juga menjadi persoalan. Tapi kan itu. apa-apa juga untuk masalah kira-kira misalnya beberapa lembaga tersebut untuk meminta penambahan anggaran untuk misalnya dengan program-program yang dibuat, apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya untuk Pak Presiden sehingga produktivitas juga nggak ada tapi harus menambah anggaran kepada beberapa lembaga tersebut? Ya kalau pemerintahan ini kan hakikatnya adalah pelayan publik. Pelayan publik ini indikatornya adalah kepuasan masyarakat ketika mendapatkan layanan dari pemerintah. Apakah aspek-aspek kepuasan ini juga dirasa belum menyentuh pada substansi kebutuhan atau memang ada hal-hal lain? Ini memang harus kita dalami semua. Tidak mungkin kita membicarakan sesuatu yang strategis itu hanya pada tataran permukaan. Tapi ini pada tataran yang lebih dalam, sampai sejauh mana evaluasi ini dilakukan. Kami tidak bisa mengatakan hari ini lembaga ini harus bubar, lembaga ini harus dipertahankan, kita tidak. Komisi 2 tidak punya kapasitas itu. Yang lebih tahu adalah eksekutif, karena yang membentuk dulu awalnya eksekutif, kemudian Dewan diberikan satu ruang untuk melakukan pengawasan. Baik itu menyangkut kinerjanya maupun implementasi belanja anggarannya. Ya, itu aja. Tapi kalau kita lihat kan ada sekitar 34 lembaga dan kementerian misalnya yang ada di Indonesia. Nah, dengan kondisi Presiden mengatakan bahwa akan merampingkan sebenarnya. Nah, jika misalnya terjadi perampingan, bagaimana fungsi dan tugas mereka? Misalnya kalau kita lihat ada BKPM, ada BPIP, misalnya contoh lembaga-lembaga atau badan-badan ini, apakah mereka juga harus menghilangkan fungsi dan tugasnya ataukah mereka harus dileburkan ke kementerian atau lembaga itu sendiri? Ya, yang terkait dengan fungsi ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sendiri, bahwa Presiden ini memang punya kewenangan membentuk kementerian, badan, dan lembaga. Ya. Fungsi-fungsi dasar yang tidak boleh dibentuk oleh Presiden berdasarkan Perpres dan PP itu sudah jelas di undang-undang itu. Bagaimana seandainya lembaga ini dibubarkan? Tentu fungsinya tidak boleh hilang, karena ini bisa diintegrasikan pada badan-badan yang selama ini ada dan produktivitasnya bisa terukur, ya toh, silakan. Selama masyarakat itu mendapatkan fungsi pelayanan dari lembaga yang diintegrasikan tadi, saya kira nggak ada soal. Justru di situ ada efisiensi, ya toh, ada produktivitas, ada kepuasan publik ketika lembaga ini diintegrasikan. Dan dalam birokrasi biasa, hampir setiap rezim itu memiliki nomenklatur lembaga yang bervariatif, ya dah. Ya, ketika kebutuhannya ini ya harus dipenuhi. Ya, ketika sekarang harus dievaluasi ya harus dievaluasi. Jadi semua pihak harus menghargai inisiatif Presiden. Ketika itu Presiden sudah punya alat ukur indikator yang objektif. Nah, kalaupun misalnya memang berarti masyarakat ini kan belum ada yang tahu jumlah 18 lembaga yang misalnya akan dibubarkan, dan kemudian juga bisa saja ternyata Presiden tidak sejumlah itu nanti membubarkannya. Nah, kalaupun misalnya Bapak dari Komisi 2 DPR RI nanti ini melihatnya seperti apa? Akankah Presiden benar-benar akan melebur dari 18 lembaga tersebut, atau bisa saja sebenarnya ini dalam berjalannya waktu akan jumlahnya bisa saja berkurang? Atau mungkin saja ini di waktunya jadi dimundurkan kembali untuk peleburan nggak jadi dilakukan di saat ini. Bagaimana Bapak melihatnya? Bisa saja kan itu terjadi? Ya, bisa saja Presiden menunda bisa, ya mempercepat juga bisa. Kami dari Komisi 2 sebagai fungsi pengawasan tentu ini akan melakukan klarifikasi pada pihak-pihak yang terkait ketika ini harus dilakukan. Yang kedua, Komisi 2 juga akan memberikan saran masukan yang konstruktif terkait dengan inisiatif ini. Bagaimanapun juga kami di Komisi 2 tentu akan mengesampingkan misi politisnya, tapi justru berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ketika itu dipenuhi oleh
eksekutif dalam hal ini presiden, saya kira Komisi 2 secara institusional akan memberikan dukungan. Dukungan penuhnya akan diberikan Komisi 2 selagi memang untuk perbaikan. Ketika itu misinya adalah untuk perbaikan. Ya. Tapi kalau orientasinya selain itu ya kita akan cermati lagi. Ya. Dan Komisi 2 belum melihat bahwa arahnya belum politis, artinya bahwa ini memang untuk kepentingan misalnya perampingan ini untuk kemajuan birokratis itu sendiri. Ya, saya melihatnya itu. Ya, jadi bahasa saya husnudun aja. Berprasangka baik pada Presiden bahwa inisiatif untuk mengevaluasi kinerja lembaga maupun badan yang ada ini sesuatu yang sah menurut saya dan itu boleh dilakukan oleh Presiden. Baik, terima kasih banyak Pak Amin sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga saja kalaupun misalnya memang kita masyarakat kan hanya nanti melihat hasilnya, apakah Presiden akan mengambil langkah untuk tetap melebur ataupun melakukan perampingan dari 18 lembaga yang ada, yang memang sekarang menjadi bahan pertimbangan, dan tentunya juga dari DPR RI, begitupun juga di Komisi 2 DPR RI akan melihat dulu beberapa hal apa yang dikaitkan dengan kondisi harus dilakukan perampingan tersebut. Pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini sudah telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama Bapak Aminur Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali, aku sayang kamu. Cukup sudah batas waktu untuk kau nyatakan, sudikah dirimu